Iya, dan Kakak Agatha, ya terima kasih kehadirannya. Bersama kita sudah hadir Bapak Suprianto, narasumber kita, yang beliau adalah merupakan dosen praktisi yang kita undang untuk bergabung berbagi ilmu. Beliau merupakan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dari PT Kultur Agro Prima. Nah, beliau banyak sekali pengalamannya malang melintang di dunia kultur jaringan sampai ke Rwanda. Oke, selamat sore Pak Johan. Terima kasih sudah bergabung. Sore Bu Kopi. Sore Pak Ini Supriyanto. Pak Sore Supriyanto. Pak. Ini Pak Johan, Pak. Itu ya. Beliau ini expert di ginseng KUH. Ya, mungkin kalau ada waktu nanti bisa lihat lab KUH ya Pak Johan. Besok kalau ada waktu. Bisa ya Pak ya? Oke, baik Bisa Pak Supriyanto. Bu, bisa nanti kita pas waktu luangnya. Istirahat gitu ya. Oke. Ya, sambil sharing-sharing ilmu nih, Pak Supriyanto ini luar biasa pengalamannya. Nah, kita nanti bisa sharing-sharing mengguru dengan Pak Supriyanto. Baik, tidak berpanjang lebar, mungkin Pak Supriyanto segera kami persilakan waktu dan layar untuk segera sharing ilmunya. Kita sudah tidak sabar lagi untuk mengguru ya Pak. Monggo Pak Supriyanto, Kak Agatha yang bantu share screen ya. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Dalam presentasi yang akan saya bawakan ini, mungkin ini sebenarnya untuk satu semester juga mungkin lebih ya. Tapi kita coba kompres dalam pertemuan saat ini itu menjadi 3 tahap. Yang pertama mungkin masalah kultur jaringan itu sendiri. Yang kedua itu yang nggak kalah penting adalah masalah sistem mutu dan manajemen. Dan yang ketiga itu adalah aplikasinya. Aplikasi teknologi kultur jaringan. Baik, kita mulai langsung. Nah, ini yang pertama kali itu sangat menarik itu adalah satu kalimat yang bagi saya sangat penasaran sekali kaitannya dengan totipotensi ini. Totipotensi. Jadi setelah sekian lama kuliah waktu yang lalu itu, saya merasa bahwa sesungguhnya apa yang saya cari kadang menjadi satu pertanyaan. Kok istilahnya kita ini kok ilmu yang kita peroleh kok katanya kelihatannya biasa-biasa saja ya. Dengan saya ada satu kalimat totipotensi ini kok kelihatannya sangat penasaran. Nah inilah akhirnya saya mengambil kultur jaringan ini luar biasa. Dan ternyata memang dari satu sel yang komplit secara genetik itu apabila dikondisikan dalam satu ruangan terkontrol ya, lingkungan yang terkontrol untuk tanaman sempurna, dan itu bagi saya luar biasa. Itu merupakan awal penasaran saya masuk ke istilah teknologi kultur jaringan. Lanjut. Dan ternyata semuanya itu sia-sia. Kalau dalam istilahnya penerapan kultur jaringan itu tidak difasilitasi dengan sarana yang menunjang ya. Terutama adalah laboratorium kultur jaringan. Nah, makanya dalam kesempatan pertama langsung buka. Ini satu laboratorium kecil ya yang cukup simpel ini. Ini yang saya desain di Bogor dan sampai sekarang masih operasional. Ini
nggak kurang dari cuma 200 meter persegi. Tapi ya kalau saya bilang sih sangat efektif. Karena desain ini itu sudah menerapkan kondisi-kondisi di mana kondisi yang basah, yang kering, yang kotor dan yang bersih itu benar-benar terpisah secara tegas dan nggak istilahnya terjadinya kontaminasi silang itu bisa sangat diperkecil. Lanjut. Nah, tapi di beberapa saya lihat di beberapa fasilitas laboratorium, baik itu di perguruan tinggi atau di sekarang ini banyak juga bantuan dari pemerintah untuk level-level SMK itu juga memang tanda petik ya kurang memenuhi standar, sehingga dalam pelaksanaannya itu kita seringkali jalan di tempat atau banyak sekali terjadi kontaminasi dan akhirnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lanjut. Masalahnya adalah kultur jaringan itu persyaratan utamanya adalah aseptik. Jadi bersih saja nggak cukup, tapi harus bebas dari mikroba. Ini yang paling penting. Jadi ya bersih ya higienis. Nah, makanya kita lihat itu ruangan itu tertata sedemikian rupa, bersih, rapi, kemudian juga yang nggak kelihatan di situ itu aliran dari udara itu sudah diatur dari dalam, itu keluar itu alirannya itu jelas satu arah. Jadi tidak mungkin waktu kita buka pintu itu udara luar masuk ke dalam, sampai hal seperti itu diatur sedemikian rupa. Lanjut. Nah, ini artinya di sini bersih saja tidak cukup ya. Kalau kita lihat nih, ruangan itu sebenarnya cukup simpel. Yang ada di sebelah kiri itu, mulai untuk preparasi media, untuk sterilisasi, untuk pencucian, itu semuanya simpel. Tapi kelihatan bersih dan itu ada program sanitasi. Jadi berapa kali harus dilakukan, termasuk khususnya di dalam ruangan apalagi. Itu termasuk fumigasi itu wajib kita laksanakan. Lanjut. Nah, ini terus. Nah, hal yang berikutnya yang nggak penting itu adalah ketersediaan listrik. Jadi planet atau kondisi in vitro tanaman kita pelihara itu sangat tergantung dengan fasilitas pendukung, termasuk yang utama adalah ketersediaan listrik. Listrik itu dipakai sebagai sumber energi untuk menggantikan cahaya matahari sebagai fotosintesis itu dengan lampu-lampu dulu lampu-lampu TL. Dan itu kalau dulu kita sudah pisahkan antara balas itu yang menimbulkan panas dan lampunya itu kita pisah sedemikian rupa. Jadi balas itu yang panas itu kita taruh di luar. Dan itu memang diatur sedemikian rupa sehingga pada saat maintenance itu sangat mudah. Bola lampu nomor berapa yang rusak, balas nomor berapa itu dengan mudah itu kita trace, kita maintenance. Lanjut. Nah, hal pertama sebenarnya kita mengoperasionalkan teknik kultur jaringan dengan fasilitas kultur jaringan itu, laboratorium kultur jaringan itu harus standar. Kita harus lihat dulu semua aspeknya, mulai dari flow prosesnya, layoutnya, termasuk adalah
tata letak ya, ini peralatan dan seterusnya itu kita lihat. Ya kalau memang tidak memenuhi persyaratan tidak ada kata lain kecuali lakukan renovasi. Itu suka nggak suka. Lanjut. Nah, seperti yang saat di slide sekarang ini ya, mulai dari tata letak itu, bagaimana flow prosesnya itu, terus digambar sedemikian rupa sebelah kiri atas, terus kemudian bagaimana mulai dari lantai itu dibikin mengkilat, yang biasanya dari cat anti jamur epoksi itu yang licin dan anti gores tuh, lihat yang sebelah kiri bawah ya. Itu kemudian sudut ruangan, sudut lantai itu dibuat sedemikian rupa, itu tidak boleh membuat sudut, harus melengkung atau kalau enggak ada semacam dibikin kayak segitiga tengah nomor 2 tengah itu. Nah, itu harus miring seperti itu. Jadi untuk menghindari pengendapan atau kotoran itu numpuk di satu sudut, itu sampai hal kayak gitu itu harus kita perhatikan. Terus kemudian, yang nggak boleh toleransi itu kan masalah kebocorannya nggak boleh sama sekali, karena di situ akan muncul jamur dan lain-lain. Nah, itu di yang gambar kanan tengah itu saya ngerombak yang namanya rak untuk pemeliharaan kultur itu, yang tadinya lampu TL, terus kita ganti lampu LED. Kan lampu LED itu kan sangat efisien, sangat kebutuhan energinya itu sangat efisien lah. Terang tapi tidak terlalu panas, tidak panas malah boleh dikatakan seperti itu. Dan sekarang sudah ada istilahnya yang warna tertentu yang memang khusus untuk fotosintesis. Lanjut. Nah, ini sampai ruang loker, ruang penyimpanan penyiapan media, terus lanjut. Ruang untuk sterilisasi media kultur. Nah, ini ada panah itu yang perlu diperhatikan. Di situ ada yang namanya sumber ketidaknyamanan karena panas, makanya di situ harus dilengkapi dengan exhaust. Nah, di sini juga ruangan yang sangat penting yang menyangkut masalah keselamatan. Jadi dalam prakteknya itu si operator itu harus memahami yang namanya K3. Jadi keselamatan kesehatan kerja ya, di ruangan itu tuh bagaimana, dan selalu tersedia yang namanya APAR, alat pemadam kebakaran atau apapun untuk antisipasi kalau terjadinya bahaya. Itu. Terus kemudian juga di situ dilengkapi dengan AC itu untuk ruang penyimpanan media. AC di sini sebenarnya fungsinya itu untuk mengatur kelembapan sesungguhnya. Tapi ya sekarang itu kan nggak ada yang istilahnya kalau ini kan AC itu air condition, artinya untuk mengontrol baik temperatur maupun kelembapannya. Tapi kalau ada yang mengatur kelembapan saja sebenarnya sudah cukup, karena kelembapannya harus rendah sehingga jamur, bakteri itu tidak akan tumbuh berkembang di ruangan tersebut. Lanjut. Ini penting tuh. Nah, ini merupakan jantungnya dari industri, dari bisnis dengan penerapan teknologi jaringan ini. Ruang transfer itu menjadi jantungnya. Jadi ini merupakan tempat yang utama, ruangan yang utama. Dan di situ hanya satu alat yang menjaga untuk mengatasi masalah terjadinya kontaminasi itu, yaitu adanya HEPA, High Efficiency Particle Air ya. Artinya itu dia bisa memfilter partikel-partikel berukuran 0,5 mikron gitu. Nah, di sini biasanya sebelum kita pakai laminar air flow kita lakukan pengecekan, yaitu untuk kita gunakan biasanya itu adalah particle counter. Kalau dalam particle counter itu satu
HEPA, satu laminar airflow solving, itu ditemukan lebih dari 100 partikel, itu berarti HEPA-nya sudah bocor, sudah harus diganti. Nah, makanya di sini istilahnya ada istilah itu kelas 100. Jadi kebersihan udaranya di laminar airflow itu kelasnya kelas 100 dan itu diusahakan maksimum di kelas 1000. Nah, maksudnya apa? Di ruangan itu pun juga harus kita coba kontrol dengan partikel counter. Partikelnya itu nggak boleh lebih dari 1000 yang ditemukan oleh partikel counter itu seperti itu, sehingga HEPA filternya bisa dipergunakan dalam jangka panjang. Nah, terus juga di situ ada lampu UV untuk apa namanya disinfektan juga pada saat laminar airflow tidak digunakan, juga termasuk ruangannya. Itu jadi harus juga dilakukan untuk pencegahan dengan menggunakan ultraviolet maupun apa namanya itu zat-zat pemigan. Lanjut. Nah, ini ruang inkubasi ini terutama untuk apa namanya proses lebih lanjut dari hasil subkultur, khususnya untuk fotosintesis. Jadi yang utama di sini adalah cahaya, di mana cahaya itu bisa ada tiga faktor. Pertama adalah intensitasnya, berapa lux, dan lama penyinarannya, biasanya minimal sampai 16 jam. Makanya di situ perlu adanya timer. Yang ketiga itu sebenarnya kualitas dari pencahayaan atau banyak gelombang dari sinar yang kita berikan. Tadi sudah saya singgung ada yang terutama pada gelombang merah, cahaya merah maupun cahaya biru yang efektif untuk fotosintesis. Lanjut. Nah, termasuk ini tempat pencucian botol ini kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau dilihat lantainya itu dibikin miring sehingga pencucian itu cepat sekali kering. Artinya air itu mengalir dan di situ cahaya matahari bisa masuk. Jadi diusahakan apa namanya itu proses pengeringan secara alamiah dan mengurangi adanya pertumbuhan jamur atau bakteri di sekitar lokasi itu. Memang kebersihan nomor 1 dan mati si petugasnya memang harus rajin-rajin membersihkan lingkungan maupun melakukan disinfektan. Nah ini terus lanjut. Nah ini yang saya sampaikan bahwa di technical ini itu kita bahas mulai dari laboratorium sampai pasca laboratorium, artinya sampai apa namanya deflasking atau keluarnya botol planet dari dalam botol atau istilahnya aklimatisasi. Nah ini juga ada tahapannya juga bahwa sebelum botol sebelum planet dikeluarkan dari botol itu ada yang namanya fase hardening, di mana ya kita tahu pada saat kondisi in vitro itu planet tidak sepenuhnya autotrof, artinya bisa berfotosintesis sendiri tapi masih semi autotrof, sehingga perlu penyesuaian. Lanjut. Nah, itu ada tempat untuk ruang kerja aklimatisasi. Nah, ini masing-masing kalau kita ini sudah punya standar operasional prosedur untuk melakukan pekerjaan penjagaan tersebut, tapi yang paling penting lagi selain SOP itu ada target. Satu orang itu minimal 1000 pieces atau berapa itu ada apa namanya target yang harus dipenuhi masing-masing operator. Itu ruang aklimatisasinya dibuat sedemikian rupa sehingga kondisinya nyaman untuk pada saat pembentukan akar, di mana diatur antara kelembapan, terutama masalah kelembapan di dalam sungkup masa aklimatisasi. Lanjut.
saya berharap kan semua mungkin mahasiswa yang hadir sudah membaca ya apa namanya bahan presentasi yang saya sampaikan saat ini ya. Jadi sebenarnya ini tinggal saya istilahnya mengupas inti-intinya, misalnya kayak di setting net sekarang ini, ambil contoh ya. Ini kan sebenarnya untuk tetap aja mengadaptasi dari planet ke tanaman itu membutuhkan penyinaran yang berangsur-angsur, tidak langsung full sun. Nah, setelah selama beberapa minggu baru dilakukan dipindah ke areal terbuka sehingga dia benar-benar siap untuk dipindah ke lapangan. Lanjut. Nah, ini yang hal yang mungkin seringkali dilupakan, tapi ini merupakan hal yang utama yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini yang namanya personal hygiene itu hal yang nggak bisa dihindarkan. Semua harus melakukan personal hygiene dan harus menggunakan alat pelindung diri mulai dari baju laboratorium lengkap. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting itu adalah tahu mana bahaya-bahaya di lingkungan di sekitar tersebut. Tentunya masing-masing itu akan diberikan briefing, selalu diberikan briefing pada saat sebelum mulai pekerjaan. Lanjut. Nah, ini juga merupakan hal yang nggak kalah penting, merupakan bagian yang menurut saya juga bukan paling penting, tapi memang ini menjadi kunci kesesuaian antara menyesuaikan tanaman dari kondisi alam ke kondisi in vitro ini perlu adanya dukungan media buatan yang mengandung makro, mikro, nutrinya sama sampai hormon, vitamin dan seterusnya. Dan mungkin ini kan sudah pada memahami itulah. Lanjut. Ini komposisinya. Nah, yang nggak kalah penting lagi itu dalam prakteknya, kalau sudah berbicara industri kultur jaringan, nggak kalah penting itu bagaimana mengatur pekerjaan mulai dari menyiapkan botol, kemudian memformulasi itu sendiri, misalnya proses sterilisasi. Kadang satu hari itu kita harus menyelesaikan sampai 5.000 botol atau kadang sampai 26 liter. Itu pun terdiri dari beberapa formula sehingga pembuatannya itu kan bertahap dan ada kodifikasi tertentu yang harus ditempelkan di botol, dan ini memang makan waktu, dan memang kalau sudah dilihat itu seperti industri. Sudah apa namanya di situ banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang saling tergantung satu sama lain. Lanjut. Pembuatan larutan stok itu ini tugasnya supervisor. Lanjut. Ini ada rumus-rumusnya, termasuk formulasi ini nanti kita bahas secara khusus. Ini mudah. Artinya kalau sudah masuk ke sini sebenarnya media jadi pun sekarang sudah mulai banyak. Lanjut ini. Lanjut. Ini komposisinya saya rasa ini sudah mulai bisa apa namanya dibaca. Dan sekarang ini istilahnya itu untuk mencari formula tertentu secara online juga banyak bertebaran di berbagai referensi atau hasil penelitian. Itu kita mudahlah mengakses untuk berbagai jenis teman. Lanjut. Nah, ini proses pembuatan medianya. Lanjut. Nah, ini sterilisasi media ini merupakan critical control point. Kalau dalam HACCP ini merupakan tahapan yang harus kita benar-benar kendalikan. Artinya pada saat kapan dia mulai memasak, kemudian pada saat kapan itu jarum menunjukkan tekanan pada 0,5 bar ya, 1 bar sampai 1 bar atau 126 derajat Celcius, kapan terjadinya itu harus dicatat.
Karena setelah itu harus dibunyikan timer sehingga pada saat kita batasin 5 atau 10 menit selanjutnya itu timer akan berbunyi mengingatkan operator untuk segera mengecilkan api atau mematikan kompor. Sehingga proses itu berjalan mulai turun melambat untuk sampai proses sterilisasi selesai. Ini sangat berbahaya kalau tidak tahu prosedur penggunaan autoklaf. Kalau enggak itu bisa formula medianya bisa rusak atau media yang dihasilkan tidak sesuai yang kita harapkan. Lanjut. Nah ini penyimpanan media itu sangat penting. Kadang orang itu nggak menyadarin bahwa media yang sudah steril itu membutuhkan penanganan khusus, ruang khusus, dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kode atau kode-kode media tertentu untuk tahap tertentu atau untuk tanaman tertentu, itu semuanya ada kode-kodenya, dan di situ juga harus bisa tata letaknya itu bisa first in first out, artinya yang pertama itu yang harus kita gunakan dulu, dan memang ada masa inkubasi minimal itu dalam penyembuhan itu minimalnya itu paling cepat itu 3 hari sebelum dipakai. Itu harus diinkubasi. Kenapa? Karena ada kemungkinan munculnya jamur, itu bisa kita lihat sebelum digunakan. Terus lanjut. Ini tahap kultur jaringannya. Oke. Terus. Nah, ini merupakan tahapan yang paling penting sebenarnya dalam satu proses produksi atau dalam satu tahapan penerapan kultur jaringan itu. Tahap inisiasi itu merupakan tahap kunci. Lanjut. Nah, ini bagaimana istilahnya itu membersihkan explant yang akan kita tanam dari luar ya ke dalam botol yang berisi media buatan yang sudah steril. Nah, yang paling penting justru dari pengalaman saya itu pre-treatment atau pengkondisian tanaman yang akan kita kultur dalam satu ruangan dan dipelihara secara intensif itu jauh lebih penting, karena dengan tanaman atau bahan eksplant yang lebih bersih itu proses sterilisasinya menjadi lebih ringan. Ini kuncinya adalah bahan tanaman atau sumber eksplant yang sehat. Ini kunci. Sedangkan proses sterilisasi itu bagaimanapun hebatnya sterilan ya untuk sterilisasi itu salah justru mematikan si jaringan eksplant, jaringan tanaman. Jadi yang paling bagus adalah menggunakan sterilan sedikit mungkin konsentrasinya dan tidak perlu terlalu lama. Dalam hal ini kuncinya sekali lagi adalah sumber tanaman yang sehat, sumber eksplant atau tanaman yang sehat. Lanjut. Nah, dalam sterilisasi ya, dalam proses inisiasi itu kuncinya itu adalah masalah satu, biasanya itu masalah browning. Nah, ini diperlukan kesempatan kita untuk segera melakukan rescue untuk melakukan pembersihan jaringan-jaringan yang mengalami browning agar penetrasi hormon, nutrisi dan lain-lain dari media ke jaringan tanaman itu tidak terganggu. Nah, itu perlu diantisipasi di awal. Kalau memang tanaman itu bergetah atau memang di situ dia sensitif, biasanya itu kita tambahkan beberapa zat yang sudah kita kenal sebagai antioksidan, seperti asam askorbat
asam sitrik, terus kemudian ada polifenol pirolidon PVP dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini hal yang paling penting. Mungkin kita lupakan bahwa maksud dan tujuan dari kultur jaringan itu salah satu itu akan harus menghasilkan turunan yang true to type, artinya sesuai dengan induknya, jangan sampai terjadi penyimpangan. Nah, tanaman yang apalagi tanaman itu mempunyai keunggulan genetik atau superior genetik. Kalau terjadi sesuatu, kemudian terjadi perubahan menjadi tidak superior lagi, kan sayang. Nah, itu bisa terjadi pada saat kita melakukan proses kultur jaringan itu yang tidak memenuhi istilahnya itu quality control, misalnya penggunaan hormon berlebihan, ini intensitas dari subkultur yang berlebihan dan seterusnya, dan itu harus kita antisipasi. Terus kemudian yang memang kita harapkan nanti itu untuk tanaman-tanaman tertentu ya harus istilahnya bisa untuk bibit bebas virus. Dan tentu nanti untuk fasilitas itu harus ada seperti di fakultas teknologi teknobiologi itu harus punya ELISA reader, di mana nanti pada akhir dari satu proses itu masuk proses perbanyakan, maksudnya itu sudah harus dinyatakan dulu dia bebas virus baru kemudian diperbanyak. Nah, ini yang nanti bisa kita label sebagai bibit yang bebas virus. Terus ya, inilah yang namanya tahap inisiasi. Ini pengalaman waktu dengan PT Perhutani, ya, di mana Perhutani itu sudah punya yang namanya Jati Unggul Perhutani, ya, JPP. Jadi di situ kita sekali harus naik, turun dan seterusnya. Nah, itu harus dipelihara sedemikian rupa. Kita jangan sampai sering naik turun, bahaya. Nah, di sini nanti kita kolek dalam satu kebun induk lah, kebun untuk panen tunas yang nanti akan kita inisiasi secara berkala. Itu seperti ini prosesnya, ya, pencucian, perendaman, pembersihan itu berulang-ulang dengan rupa. Memang harus istilahnya itu hangat dingin. Maksudnya itu harus telaten sebenarnya. Dan di sini aku gunakan untuk beberapa disinfektan maupun untuk antibakteri maupun anti jamur. Nah, di sini memang ini merupakan keterampilan harus banyak latihan. Ini proses kulturnya kalau sudah sampai, nah ini mulai tahap awal mulai respon. Ini ya, kalau dari tunas pucuk dengan tunas samping akan berbeda responnya. Biasanya itu di minggu-minggu kedua lah mulai respon itu. Biasanya. Nah, kalau sudah seperti ini ya ini nanti tinggal masuk proses perbanyakan. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menguasai tahap inisiasi ini, tahap selanjutnya jadi lebih mudah dan ini menjadi kunci. Lanjut. Nah, ini tahap multiplikasi. Nah, di sini itu pentingnya komposisi hormon yang pas itu untuk menghasilkan rate of multiplication, artinya satu tanaman itu kalau bisa itu menghasilkan banyak tunas. Seperti di samping itu sangat cepat sekali untuk menjadi ribuan itu sangat cepat sekali. Dengan kalau macam planet yang kita lihat di samping kiri itu adalah planet cendana ini. Terus
Nah, ini cendana satunya itu adalah anggur. Jadi kalau sudah seperti ini cepat sekali kita potong-potong itu akan menghasilkan tunas-tunas baru sangat cepat. Terus lanjut. Nah, ini untuk induksi pemanjangan dan untuk perakaran. Kalau tahap ini sekarang itu kita bypass, tidak dilakukan di laboratorium, tapi kita lakukan langsung bersamaan dengan aklimatisasi. Jadi pada saat aklimatisasi itulah kita bentuk akar baru. Tidak perlu di dalam laboratorium. Kita bisa memotong kos maupun memotong panjangnya proses produksi dalam laboratorium. Ini bisa memotong biaya. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Oke. Nah, ini apa namanya pentingnya masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Itu oke, lanjut lagi, satu lagi lanjut. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi pada saat proses subkultur itu bahayanya adanya api terbuka. Yang pakai bunsen itu, yang api bunsen itu saya sarankan untuk tidak digunakan, tapi gunakan yang sebelahnya itu steri namanya itu. Steri itu sterilisasi dengan butiran gelas kecil-kecil bulat itu, atau gelas pit kecil lah itu juga sterilisasi bisa sangat cepat dan aman karena tidak ada api terbuka. Jadi apa namanya operator kultur itu pekerjaannya juga lebih cepat. Lanjut. Nah, ini pasca laboratoriumnya terus. Yang tadi itu saya ulang sekali lagi, apa namanya, taruh nanti kebutuhan ruangannya, tapi ini menitik beratkan kepada pekerjaannya. Ini yang apa namanya, bahwa palnet itu pada saat sebelum dibuka sebaiknya diadaptasikan dengan lingkungan di luar laboratorium biar dia itu mulai dari yang semi autotrof menjadi benar-benar autotrof. Tapi memang apa namanya membutuhkan waktu secara bertahap. Lanjut. Nah, ini tempat pembuatan media yang harus kita pahami itu bahwa media aklimatisasi itu harus steril. Nah, ini yang paling penting itu kita harus menyiapkan secara khusus media aklimatisasi agar pada saat proses deflasking, penyapian dari botol itu, sisa-sisa agar biasanya itu juga ditumbuhin jamur atau bakteri. Nah, itu dengan adanya media yang sudah steril itu, pertumbuhan jamur atau bakteri itu bisa ditekan lah di situ. Nah, bahan-bahan itu pertama yang kita sering pakai itu adalah pasir, kokopit maupun kompos, biasanya seperti itu. Cuman memang sebelumnya harus melalui proses sterilisasi atau di sini kita gunakan steam untuk proses sterilisasi medianya. Lanjut. Nah, ini prosesnya tahap apa namanya, bagaimana proses aklimatisasi itu dilakukan, dan sekali lagi setiap pelaksana itu di samping harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan, mereka itu dibuat dengan target produksi, target sejumlah volume tertentu yang harus dia penuhi setiap hari kerja. Itu karena kita pun juga istilah menghitung itu sebagai bagian dari harga pokok produksi. Lanjut. Nah, ini mulai transplanting. Kalau sudah mulai beradaptasi, sudah tumbuh akar, kemudian kita pindah ke media tanah yang
mungkin kasihkan pupuk kandang dan sebutnya juga ada SOP-nya, ada istilahnya targetnya setiap pelaksana. Lanjut. Dan ini sudah istilahnya tanam sebenarnya, tinggal kita bisa jual dalam bentuk community pot yang dalam satu potret atau tunggal-tunggal, tergantung dari jenis bibitnya. Lanjut. Nah, sebenarnya ini sudah masuk ke tahap yang paling penting, rencana produksi. Tapi mungkin kalau masalah teknis untuk sementara waktu ini selesai. Mungkin sebelum lanjut ke rencana produksi, itu mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, saya silakan. Mungkin Bu Popi bisa memandu, mungkin ada teman mahasiswa yang ingin bertanya hal yang sangat teknis yang barusan kita sampaikan, saya sampaikan. Silakan Ibu. Baik, ya terima kasih Pak Suprianto. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya, langsung raise hand atau mau nulis di kolom chat boleh. Silakan. Malam Pak Supriyanto. Baik Pak. Monggo Pak. Izin nanya Pak. Silakan Pak. Ya. Yang steri itu kan nanti katanya pakai semacam bits. Bits itu bisa gitu. Terus dipakai berulang kali atau ada batasannya gitu ya Pak ya? Terus diganti gitu atau gimana Pak? Ya memang kalau saya sih saya pakai dalam waktu yang cukup lama Pak. Asal jangan sampai tumpah terus berserakan Pak. Biasanya itu artinya itu pada saat kita itu proses pembersihan itu kasih juga alkohol bersih, artinya kembali lagi bersih Pak. Itu bisa dipakai berulang-ulang. Jadi gas bitnya itu aja yang dibersihkan. Ada butiran-butiran kak kelereng itu sangat halus gitu, kecil. Jadi kalau pinset atau pisau skalpel itu kalau di sterilisasi cukup hanya berapa detik masuk itu sudah cukup, nggak terlalu lama. Dan itu satu lagi yang benar-benar saya tekankan di sini itu dia bisa mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Itu loh, itu yang paling penting karena saya ada trauma itu pada saat dulu itu kita kan masih menggunakan MK serba terbatas, pergerakan tangan dan baju sedemikian terbatasnya sehingga istilahnya itu nggak sengaja lah bunsen itu jatuh, itu bisa fatal kalau kita nggak siap dengan antisipasi aparnya alat pemadam kebakaran atau ya pokoknya teman-teman satu tim itu harus siap kalau kita itu bekerja itu saling istilahnya menjaga sampai seperti itu. Tapi dengan adanya yang steri itu sangat membantu sekali Pak. Jadi kecepatan si operator itu subkultur itu juga meningkat. Ada lagi Pak? Cukup jelas Pak. Ini jadi semacam insight juga karena kan ya memang kalau kita mau kerja cepat tapi harus tetap aman gitu ya. Jadi steri ini bisa jadi alternatif. Setuju Pak. Makasih insight-nya. Nanti saya sarankan Bu Popi mengadakan barang itu. Makasih Pak. Setuju Pak Johan. Monggo. Kita anggarkan. Baik, teman-teman yang lain mungkin, yuk. Yang ada ingin ditanyakan, atau Bu Yvonne ada pertanyaan? Sebenarnya dari materi yang sudah kita berikan itu sebenarnya itu tidak terlalu sulit untuk memahami. Memang yang sekarang susah untuk kita sampaikan itu adalah jam terbang. Jam pengertian itu pada saat misalnya nih kita sterilisasi, sama-sama misalnya bonggol tanaman
tertentu, misalnya apakah pisang, tapi pisang itu istilahnya berbeda jenis, berbeda varietas, atau itu sangat kondisional. Kadangkala kita itu penggunaan misalnya backlinknya atau pemutihnya itu kadang yang satu itu cukup 5 menit, yang satu mungkin lebih. Kadang itu ada semacam feeling, Bu. Karena di situ juga kita lihat juga respon jaringannya. Jangan sampai istilahnya over bleaching, nah, mati akhirnya itu jaring. Hal seperti itu yang tidak bisa kita sampaikan secara teoritis di media online semacam ini. Jadi banyak hal-hal yang memang itu baru kita rasakan setelah kita melakukan pekerjaan tersebut beberapa kali. Atau misalkan dalam subkultur itu kecepatan itu seiring dengan waktu, kecepatan itu seiring dengan terbiasanya memegang skalpel dan pinset itu. Jadi operator itu tidak boleh masuk ke laminar airflow sebelum dia itu belajar intensif memegang pinset sama pisau skalpel di luar itu, untuk membiasakan diri sampai kecepatan tertentu, baru nanti masuk secara bertahap didampingin sama yang sudah senior. Itu hal semacam itu kita lakukan. Jadi bagaimana istilahnya itu mengejar keterampilan, mengejar jam terbang agar sesuai dengan standar produksi yang kita tentukan. Nah, kalau kita sudah bekerja di swasta, Bu, segala sesuatunya itu sudah diukur sedemikian rupa, karena kalau enggak seperti itu harga pokok produksi kita berubah atau mungkin jadi lebih mahal. Mungkin kalau memang sudah dirasa cukup masalah teknis, dan itu saya rasa lebih mudah. Hal yang paling memang membutuhkan pemikiran lebih lanjut itu yang di masalah perencanaan produksi. Tapi bagaimana mau melaksanakan rencana produksi kalau teknis operasional di tadi belum, yang barusan kita diskusikan belum dikuasai. Oke, baik, ini saya bacakannya. Ya, monggo di materinya, ya, Pak. Rencana produksi. Jadi kapasitas produksi ditentukan berdasarkan jumlah operator subkulturnya. Tadi sudah saya singgung, satu orang itu kita sudah tetapkan yang sudah istilahnya itu memenuhi standar itu sekitar punya speednya itu sekitar 300 botol ini ya, botol sele itu hasil subkulturnya itu kurang lebih setiap hari segitu. Jadi ada 300 botol. Itu kalau belum mencapai, ya kita harus terus pantau agar dia itu bisa memperoleh angka seperti itu, bagaimana caranya. Nah, itu jadi di dalam perencanaan produksi ini ya seperti yang tadi saya sampaikan, itu gabungan proses produksi dari mulai ini proses produksi di laboratorium sampai di nursery atau pasca laboratorium, dan semuanya ini nanti dianalisis menjadi satu untuk menghasilkan bibit itu sesungguhnya harga pokok produksinya berapa. Lanjut kalau memang sudah siap, ayo. Nah, di awal ini mungkin langsung, wah, belum ada modal investasi, belum ada modal kerja. Di situ sudah mulai mengenal istilah-istilah keekonomiannya ini, ya kan? Ini semua ya. Oke, sambil lebih cepat dulu ya. Ini dari mana? Lanjut. Nah, oke, ini hasil analisisnya. Lanjut dulu, terus dulu. Terus saya tunjukkan angka itu dari mana terus. Angka
itu dari sini. Nah, ini terus terang aja, ini dengan media online yang seperti ini, kemudian harus menjelaskan bagaimana merencanakan perhitungan secara detail seperti ini, ada sedikit kesulitannya untuk menjabarkan bagaimana kita mau mulai merencanakan volume produksi tertentu untuk jaringan secara kontinu. Ini terus lanjut lagi. Nah, di sana ada mulai dari analisis laba rugi ini sudah sampai. Nah, ini analisis laba ruginya. Terus kemudian satu lagi. Jadi saya sudah sampai ke proyeksi cash flow-nya. Nah, ini angka-angka analisis ekonomi itulah yang sebenarnya berasal dari hitung-hitungan seperti ini. Tapi ini memang mohon maaf Ibu, ini sebenarnya kalau istilahnya dalam satu pembagian kompetensi itu laboratorium kultur jaringan itu dibagi menjadi 5 kompetensi. Yang satu adalah yang tingkat pertama, kedua yang akan kita jalani besok itu untuk operator. Yang ketiga ini sudah supervisor, level-level untuk yang melakukan pengawasan perencanaan satu kegiatan di laboratorium. Yang keempat itu level manajer. Yang kelima baru kita bicara yang memang sudah bisa membuat satu proyek proposal untuk bisnis kultur jaringan. Lanjut. Nah, ini investasinya apa saja kan biasanya, Pak, investasi itu berapa? Apa saja ini? Terus lanjut. Nanti semua ada detailnya ya. Di makalah yang sudah saya berikan itu materinya ada. Nah, ini kan ada nama. Kemudian working capital atau modal kerjanya itu berapa banyak dan itu dari mana? Nanti sebenarnya ada satu lagi. Ini yang memang penting itu adalah Excel-nya nanti dari analisis yang dari Excel-nya. Cuman di sini susah untuk kita coba sampaikan secara bersamaan untuk bagaimana menyusun angka tersebut. Lanjut dulu. Nah, ini misalnya komposisi dari modal itu berasal dari mana? Modal sendiri atau kredit masing-masing itu diatur sedemikian rupa nanti kaitannya dengan berapa beban bunganya, berapa kita cicil itu ada semuanya sudah kita masukkan ke dalam proyeksi cash flow tadi. Lanjut. Nah, oke, sebelum saya lanjut lagi. Tadi perencanaan, ini mungkin sekilas dulu. Saatnya kita potong-potong tahapan tadi itu menjadi lebih detail. Nah, terus satu ini yang sistem jaminan mutu. Ini dalam hal ini justru ini yang menurut saya ada yang paling penting dari pengalaman saya bisnis di bidang kultur jaringan itu ini. Jadi pada saat dulu saya itu sering melakukan proses inisiasi, kemudian saya tanam sampai jadi katakanlah produksi tertentu. Saya itu kadang ditanya sama pimpinan kadang, Pri, kamu membuat kultur jaringan mulai dari inisiasi sampai siap tanam itu berapa harga pokok produksinya? Nah, ini waktu itu awal-awal kita belajar
tidak terpikirkan sama sekali. Tapi begitu saya belajar sistem jaminan mutu ini, lah kok malah saya itu bisa menghitung bagaimana menguraikan harga pokok produksi itu. Karena di dalam sistem jaminan mutu dan penerapan HACCP itu mulai istilahnya start dari satu pekerjaan, satu kegiatan itu sampai finish itu dipantau sedemikian rupa, dianalisis titik-titik kritisnya, dianalisis di mana hal-hal yang menyebabkan bahaya terhadap kualitas, bahaya terhadap atau termasuk kegagalan itu di titik-titik mana sehingga membutuhkan istilahnya itu monitoring secara khusus, pencatatan, itu melakukan tindakan action. Nah, itu tindakan koreksi sehingga proses produksi itu bisa terkendali. Nah, ternyata waktu saya mengikuti proses itu dan kemudian saya coba masukkan masing-masing bahan-bahan yang dibutuhkan setiap tahapannya dan tenaga kerja yang dibutuhkan serta kebutuhan pendukung lainnya seperti listrik dan seterusnya, kok saya akhirnya memahami bahwa itu ada rangkaian dari penyerapan biaya. Kita masukkan harganya masing-masing loh. Ini kan berarti kita bisa menghitung suatu proses suatu produk itu dari tahapan proses produksinya. Nah, dari situlah saya itu mulai kalau begitu ini caranya. Bagaimana menghitung bahan-bahan, bagaimana menghitung logistik atau istilahnya itu faktor produksi yang dipakai itu setiap tahapannya itu berapa banyak, berapa harganya itu sampai terakhir itu kita bisa kalkulasi. Terus lanjut. Nah, ini saya tunjukkan daripada dulu itu saya memang mempelajari HACCP itu untuk diterapkan di industri hortikultura. Kalau di Australia itu luar biasa. Jadi kita belajar tentang bagaimana proses produksi dengan menerapkan sistem mutu itu, kita dibawa ke satu proses produksi yang sudah massal, yang sudah berkembang di Australia itu langsung lihat, entah itu misalkan industri anggur, terus industri buah-buahan, kita lihat langsung penerapan bagaimana sistem mutu itu diberlakukan. Jadi benar-benar kita itu bisa melihat dari teori maupun penerapannya itu seperti apa. Lanjut. Nah, ini saya lihat di laboratorium sudah mulai memasang yang SOP dan lain-lain. Ini merupakan kumpulan dari SOP tersebut ini. Jadi merupakan satu nanti menjadi quality manual. Akhirnya nanti jadi quality manual. Dan kita susun berdasarkan sistemnya sesuai dengan HACCP. Lanjut. Ini membutuhkan ketekunan dan istilahnya itu kemampuan khusus ini untuk melakukan dokumentasi ini. Sebenarnya enggak susah, cuma ya membutuhkan keteladanan, pemahaman teknis. Jadi hal seperti ini sering nggak ada yang sering banyak yang nggak suka. Terus nah, ini dokumentasi yang dalam satu laboratorium itu satu buku tersendiri itu untuk menjadi panduan seorang manajer itu harus menguasai dari
awal sampai akhir. Lanjut. Ini contoh-contoh saja, terus lanjut. Dan semua sudah dapat. Dan lanjut. Nah, terakhir ini yang nggak kalah penting itu setelah seseorang menguasai semua tahapan kultur jaringan itu, nah baru kita lakukan namanya sertifikasi untuk istilahnya mengakui sejauh mana kompetensinya. Nah ini, makanya di sini yang terakhir dan merupakan bagian dari manajemen sistem mutu itu adalah kasih kompetensi kerja. Dalam seperti yang akan besok kita lakukan yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis yang objektif melalui uji kompetensi. Besok kita melakukan uji kompetensi mengacu pada standar kerja nasional maupun internasional. Ini lanjut. Nah ini tahapan dari satu jenjang penyetaraan SKKN ini terus lanjut. Nah ini putusan dari BNSP tentang kultur jaringan itu SKKN nomor berapa itu ada. Lanjut. Intinya, nah dalam ini berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 99 2018 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional untuk sub bidang kultur jaringan tanaman itu ada 5 level sertifikasi. Level pertama ini, terus kemudian level 2 yang B, terus lanjut. Nah ini 3, 4, kelima. Nah, kalau yang sudah terakhir ini intinya itu mesinnya sudah mampu istilahnya itu memanfaatkan teknologi kultur jaringan untuk pengembangan bisnis. Kalau sudah sampai kelima ini, artinya dia sudah harus bisa menyusun satu proposal pengembangan bisnis untuk katakanlah budidaya, bukan budidaya, tapi perbanyakan atau industri benih, misalnya dengan menggunakan teknik kultur jaringan, misalkan benih kentang, misalnya juga stevia dan lain-lain. Lanjut. Nah, seperti ini sekarang, lanjut. Itu di bidang forestry misalnya. Nah, ini. Teknologi kultur jaringan dalam bidang agroforestry, misalnya seperti ini. Dan itu sudah kita buktikan di lapangan lanjut. Nah seperti ini kalau istilahnya itu yang mempunyai hati, mestinya enggak ngelihat seperti ini merupakan suatu kondisi yang menyedihkan, tapi merupakan suatu tantangan bagaimana mengembalikan kondisi seperti itu menjadi hijau dan produktif kembali. Lanjut. Ini kalau boleh saya katakan nih success story. Artinya ada satu tantangan malah dari orang Inggris malah yang bisnisnya memang oil and gas service. Namanya John Curtis itu yang orang bule yang ada yang di tengah-tengah kita itu nantang ke kita untuk menghijaukan salah satu kondisi di Sukabumi ini. Kondisinya kiri atas, kemudian kiri bawah itu sudah kita lakukan coba penanaman
yang kanan atas ini sudah kita tunjukkan bagaimana perubahannya. Mereka kontrol awal sampai yakin bahwa apa yang selama ini kita lakukan sesuai dengan apa yang kita janjikan sebelumnya. Ya kelihatannya di awal sangat puas. Lanjut. Di sini ada satu perubahan nyata dari hasil kultur jaringan yang kita hasilkan di laboratorium, kemudian kita aklimatisasi, kita transplanting menjadi tanaman inisiatif tanam. Nah, kita uji cobakan di lahan marginal. Hasilnya seperti ini. Yang atas itu sebelum dan yang bawah itu sesudah. Yang di bawah itu, yang di atas itu tadinya alat. Yang di bawah itu bukan rumput, tapi itu adalah padi. Lanjut. Nah, itu seperti ini. Jadi yang apa namanya mengelilingin jati kita itu adalah padi gogo, bukan alang-alang. Jadi dalam hal ini tidak ada terjadi namanya kompetisi karena berbeda zona perakaran maupun berbeda jenisnya. Jadi jati dalam hal ini tidak akan merasa terganggu, malah dia memperoleh makanan dari pupuk yang diberikan untuk padi gogo. Lanjut. Nah, ini kalau kita teruskan ini bisa berkontribusi untuk ketahanan pangan nasional. Jadi bisa istilahnya itu tidak tergantung kepada lahan-lahan sawah, tapi juga lahan yang tadinya nggak subur itu bisa berkontribusi untuk menyumbangkan kebutuhan pangan minimal untuk masyarakat lokal di sekitarnya. Lanjut. Nah, ini yang padinya sudah mulai kuning. Terus, nah kalau pada saat musim kemarau itu ya di mana-mana yang namanya jati itu dia akan menggugurkan daunnya. Tapi nanti pada saat musim hujan seperti sekarang ini menjadi hijau lagi. Dan ini kembali lagi sekali lagi adanya superior genetik, adanya cocok lingkungan yang cocok, kemudian pemeliharaan bagus. Nah, ini jadi sambil kita memproduksi bahan istilahnya itu bibit yang akan kita perbanyak dengan kultur jaringan itu kita bagaimana mengas proyeknya agar bibit yang kita hasilkan itu bisa terserap. Jadi kalau konsep kita bukan pemasaran tetapi membuat pasar. Jadi bagaimana produk yang akan kita hasilkan itu sudah tersedia pasarnya. Tidak perlu adanya pemasaran, tapi pasarnya sudah tersedia. Ini menjadi penting. Ini ya saya mengikuti kebetulan ya saya pernah diberikan pemahaman bahwa sebaiknya apa yang akan kita produksi itu pasarnya sudah harus kita siapkan dahulu. Artinya begitu kita nanti menghasilkan produk apapun sudah akan terserap pasar yang sudah akan kita ciptakan paralel bersamaan dengan proses kalau kita tadi itu proses produksi di laboratorium, di lapangannya pun sudah kita siapkan bentuk-bentuk kerjasamanya dengan orang asing itu bukan. Lanjut. Nah, ini hasilnya kalau di sebelah kiri itu mungkin kalau nggak ada itu kan hanya mungkin kalau dilihat itu hanya kayak tiang-tiang listrik aja. Tapi begitu ada orang coba pembandingnya itu kan kelihatan diameternya luar biasa. Terus inilah yang namanya superior genetik. Kalau penanganan di laboratoriumnya salah, ini nanti justru superior genetiknya hilang. Lanjut. Nah, ini yang paling penting lagi bahwa pengembangan bisnis berbasis teknologi kultur jaringan
Dan itu sampai ke sini. Bagaimana teknologi tadi, teknologi kultur jaringan yang kita kembangkan itu menjawab tantangan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dalam hal ini ya mungkin kalau dengan Surabaya mungkin kelihatannya mana mungkin misalnya dengan dengan perkotaan nanti ada juga jenis-jenis lain yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai satu bentuk kepedulian atau satu bentuk alternatif solusi. Misalnya kita menghasilkan bibit-bibit sansevieria yang tahan panas dan dia bisa menyerap CO2 yang tinggi, kemudian bunga-bunga coraknya yang indah. Oh, itu bisa menciptakan market yang luar biasa. Lanjut. Nah, ini yang lebih penting lagi. Jadi sama saya dulu pernah ikut salah satu dari pengusaha yang mendirikan laboratorium kultur jaringan. Dulu diajarin ini, market itu bisa kita ciptakan dan tidak selalu istilahnya itu kita jual itu dalam bentuk fisiknya, nggak perlu. Yang kita jual itu bisa aja papernya, bisa kita jual itu dia bilang STNK-nya. Kan motornya bisa kita tetap pakai, tapi yang kita sekolahkan STNK-nya lah. Yang di sini itu, yang di tengah itu, sama yang pinggir kanan itu adalah STNK. Yaitu satu bukti kepemilikan tegakan jati sebanyak 100 tegakan yang dikeluarkan satu kepemilikannya, kepeduliannya dalam membeli dan memelihara tanaman tersebut sebagai bentuk dari kompensasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti CO2. Nah, ini dijualnya ke Jepang. Ini dijualnya di luar negeri. Jadi mereka akan tempelkan sertifikat ini di kantornya sebagai bentuk satu kepedulian terhadap upaya-upaya menurunkan efek gas rumah kaca dengan ikut serta reboisasi lah, penghijauan kembali dengan istilahnya itu satu perusahaan yang memang terpercaya di bidangnya. Lanjut. Nah, wujudnya nanti seperti ini. Jadi bagaimana secara ekonomi, secara ekologi dan secara sosial itu bisa menguntungkan. Jadi dengan ilustrasi ini mungkin akan terjawab lah dari apa yang tadi saya uraikan. Lanjut. Dan itu nanti akan mendorong industri hilir. Istilahnya konsepnya sustainable forest. Nah, ini akan secara berkelanjutan terciptanya sumber bahan baku yang secara kontinu juga akan bisa menghidupkan industri hilir secara kontinu juga. Itu prinsipnya seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang di bidang agroindustri. Kalau tadi itu agroforestry, sekarang agroindustri. Ini pengalaman saya dengan beberapa kolega dari Peru, dari Kanada, dan dari India. Dalam satu, nggak tahu lah kolaborasinya itu, tadinya juga, kita itu koresponden itu juga by email akhirnya mengerucut, datang sampai terbentuknya PT Stevindo ini. Nah, ini kebetulan memang khususnya di bidang pengembangan stevia, yaitu bahan tanaman pemanis alami ini, yang dia itu zero kalori. Lanjut.
Nah ini kan setiap kali kita melakukan usaha apapun pasti harus didukung dengan referensi yang benar. Nah pada saat saya istilah mengembangkan stevia pasti dong yang kita coba gali itu referensi atau narasi-narasi tentang stevia. Lanjut. Dan ternyata itu ahlinya stevia itu juga orang-orang Indonesia juga yang mau warnain berapa kali terbitan buku stevia itu ada yang namanya Jaya Jendul Soeharto. Ini saya yakin orang Indonesia. Saat saya cari sampai akhirnya ketemu, coba lanjut. Ini orangnya. Ternyata dia lulusan dari ini beberapa tahun yang lalu dan saya sempat berkoresponden dan ternyata itu dia sudah lama, istilahnya tidak meneliti lagi stevia, sudah lama dia tinggalkan, tapi dia terima kasih ada yang melanjutkan apa yang telah dia mulai. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dari satu telusur referensi itu akhirnya bisa berkoresponden langsung dengan si pakarnya yang ternyata adalah orang Indonesia. Lanjut. Nah ini pengalaman kita itu transfer teknologi tadinya bisa itu kita coba itu untuk diterapkan di Indonesia. Tapi beberapa waktu saya nyari lahan yang mungkin HGU-nya sudah habis atau sudah terbengkalai di lokasi-lokasi yang ketinggiannya 700-an up gitu. Tapi saya susah ketemu dan banyak sekali permasalahan non teknis. Akhirnya saya bukannya di Indonesia malah yang menawarkan lahan itu malah di Rwanda. Ini pada saat kita awal di Rwanda Development Board itu di situ semua kalau kita tuh perizinan satu atap di situ apa aja yang kita butuhkan dilayani oleh pejabat terkait itu dan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang dia janjikan dan luar biasa saya bilang responnya luar biasa. Nah ini kita lakukan transfer teknologi di sana. Lanjut. Nah ini kita sempat istilahnya transfer teknologi lah dari Peru ke Indonesia dan saya sempat memperoleh klon stevia biasa. Baterainya habis, Bu. Jadi ini saya dapat dari nah ini pada saat bertemu kita di Samudra Beach Hotel waktu itu dan ya berlanjut sampai ke Indonesia. Nah ini ditindaklanjuti sampai bagaimana membuat satu proyek stevia itu ya akhirnya sampai ke Rwanda, bukannya di Indonesia. Malah sayangnya padahal ini sudah kita persiapkan di Cianjur, tapi saya terus terang nggak berhasil memperoleh lahan yang akan kita gunakan sebagai pengembangan stevianya dan perizinan waktu itu cukup berbelit-belit ya akhirnya ya di Rwanda lanjut akhirnya di sana akhirnya saya malah jadi turis di Rwanda. Lanjut. Nah ini lahannya ternyata tidak seperti yang bayangkan kering, ternyata dia di ketinggian 1000 dan kalau saya lihat ini permasalahannya bagaimana mengatur air tanah yang dangkal. Lanjut. Ini kondisi sana. Nah, finally itu ini kita lakukan teknik-teknik untuk bagaimana menerapkan teknologi budaya yang sesuai dengan kondisi lokasi dan di sebelah kanan itu sudah kurang lebih hampir 100 hektar sekarang ini stevia yang sudah kita kembangkan di sana. Jadi awal-awal itu yang kiri bagian
kiri itu kita melakukan GPS, kita tata lahannya, bagaimana kita bagi-bagi, bagaimana aliran air itu kita atur sedemikian rupa dengan parit-parit yang cukup besar untuk menurunkan air tanah yang dangkal. Dan kemudian kita lakukan waktu itu kita menggunakan bibit hasil kultur jaringan malah dari Tanzania yang terdekat. Dan kita aklimatisasi dan kita tanam itu yang sebelah kanan itu hasilnya. Lanjut. Mungkin itulah paparan singkat yang mungkin terlalu cepat pasti, terlalu padat ya. Karena memang itu sampai sekarang pun masih saya lakukan pengembangan kultur jaringan di beberapa laboratorium. Cuman ya itu masih dalam proses. Nanti saatnya kita lanjutkan dengan dengan teknobiologi Universitas Surabaya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Bu Popi, silakan kalau sekiranya Mas ada waktu, bagaimana baiknya, monggo silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Suprianto. Waktunya sudah hampir habis juga, tapi saya ingin membacakan beberapa pertanyaan. Mungkin saya utamakan dulu pertanyaan dari teman kita yang dari luar Ubaya. Beliau adalah alumni juga. Ini pertanyaan dari Bu Ivon. Bapak, saya ingin bertanya, apa alasan Bapak di awal memilih usaha kultur jaringan dan bagaimana memperoleh modal awal tersebut? Silakan Pak. Baik. Pada saat awal itu malah justru merupakan satu kalau kita bilang itu pada saat kita itu menempuh kuliah sampai semester 5 itu kok merasa tanda petik ya. Kok kita itu kok belum memulai sesuatu yang berbeda dari petani biasanya. Kok belum ada dari istilahnya itu di Fakultas Pertanian itu yang membedakan kita itu dengan petani itu apa nih? Sampai akhirnya saya ketemu kultur jaringan itu, sampai saya ketemu satu kalimat atau potensi yang tadi awal sampai akhirnya saya yakin kalau gitu inilah yang harus saya ambil. Dari situ saya mulai jatuh cinta dengan kultur jaringan. Saya lebih kemudian menghayatin prosesnya. Awal-awal saya itu sebagai researcher, peneliti itu satu punya keasikan tersendiri lah. Bagaimana saya itu istilahnya itu melakukan inisiasi sampai akhirnya menjadi banyak, kita bisa jual, itu satu luar biasa lah. Terus bagaimana? Nah ini jadi kesempatan waktu itu saya belajar HACCP untuk industri horti, dan ternyata justru dari belajar dari HACCP itu kok malah saya memperoleh bagaimana cara menghitung harga pokok produksi berdasarkan tahapan-tahapan produksi yang saya lakukan. Nah, dari situlah saya mulai belajar dari sisi ekonominya, dari sisi bagaimana pertanyaan yang dulu sempat nggak bisa jawab. Tapi kamu tuh melakukan proses produksi dari awal inisiasi sampai siap tanam. Berapa sih harga pokoknya sebenarnya? Wah, waktu itu dari satu pertanyaan itu saya belum bisa menjawab. Dan akhirnya justru pada saat belajar HACCP itu, saya justru menemukan secara teknis itu hubungannya dengan ekonominya di mana gitu. Di setiap tahapan proses itu karena kan juga dia
menyerap biaya-biaya. Nah, dari situlah saya mulai bisa. Oh, kalau demikian berarti saya membutuhkan itu misalnya bahan baku sekian, tenaga kerja sekian. Nah, terus kemudian saya ya terus terang belajar dengan kawan-kawan yang memang latar belakangnya ini akuntansi. Tanya yang mulai dari apa sih yang sebenarnya harga pokok produksi. Terus dia menjawab sampai akhirnya saya harus belajar analisa laba rugi. Kemudian saya harus belajar analisa proyeksi aliran kas atau cash flow projection-nya seperti apa. Dan setelah itu baru muncul analisis ekonomi yang dibutuhkan, yang dipertanyakan untuk membangun satu usaha. Seperti misalnya pertanyaan awal, kamu mau bisnis kultur jaringan itu membutuhkan biaya berapa? Membutuhkan modal itu berapa? Nah, itu kan harus kita bisa jawab dulu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya juga, kamu kira-kira tuh untungnya berapa dari usaha itu? Terus kapan kira-kira baliknya apa atau biaya-biaya itu? Nah, dari sinilah saya akhirnya itu saya bisa lah istilahnya menyajikan satu apa namanya itu mengemas bisnis itu secara ekonomi. Sejak awal itu saya akan menyampaikan berapa kebutuhan biayanya, untuk investasi itu berapa, untuk modal kerja itu berapa, rinciannya berapa. Nah, memang semuanya itu saya mulai coba jelaskan dengan rencana produksi yang dituangkan dalam program Excel waktu itu saya bikin, dan itu secara bertahap saya perbaikin sampai akhirnya saya ketemu secara tidak sengaja di BI itu ada setiap kali apa namanya ya, pokoknya BI itu mengeluarkan satu untuk UMKM itu analisis biaya yang dibutuhkan untuk ini apa namanya pembiayaan lah. Itu BI mengeluarkan, dan ada salah satu waktu itu sempat Excel-nya itu terbuka semua formulasinya itu saya lihat semua, dan dari situ saya ngerti oh dari sini. Nah, dari situlah saya itu mulai bisa apa namanya mengemas namanya proyek untuk beberapa bisnis yang menggunakan teknologi kultur jaringan untuk apa namanya bisnis tersebut. Itu mungkin apa namanya kronologi apa yang sampai sekarang itu saya pahamin itu awalnya dari hal-hal tersebut. Ya, Mungkin baik, terima kasih. Ya, baik Pak, ini ada lagi pertanyaan berikutnya, masih lanjut. Kira-kira berapa kisaran modal yang dibutuhkan jika ingin berbisnis di kultur jaringan? Mungkin untuk saat ini seperti apa ya Pak ya ininya, cerminannya kebutuhan modalnya itu kira-kira berapa ya investasinya itu kalau ingin berbisnis di kultur jaringan? Mungkin oke, baik. Coba ke yang apa penerapan kultur jaringan di agroforestry itu di awal, agak awalan dikit terus sebelum stevia. Nah, ini terus saya ini di awal ini. Terus lagi terus di awal ini, persis di ini. Oke, kita mulai lanjut lanjut. Oke, mana? Lanjut.
Lanjut. Masih terus. Terus habis ini ternyata, sorry. Satu lagi terus. Terus satu lagi. Sekali lagi. Loh, kok belum ada? Coba di awal lu kok belum muncul ya? Diulang lagi coba, maaf. Tetap di akumulasi tadi yang ada bibitnya, yang ada bibit pertama kali. Terus coba. Yang ada tabel tadi ya Pak ya, Iya, tabel perhitungan iya. itu. Ya kayaknya di itu dah. Nah ini. Ya. Ini yang biru 53. Ya. Oke, ke awal dulu. Ke awal yang atas lagi. Nah ini, nanti rencana produksi ternyata. Nah itu kan apa yang tadi ditanyakan ya kan? Ini jawabannya. Jadi ada satu simulasi sebelumnya itu yang pernah kita lakukan itu dengan asumsi satu orang operator. Ini satu orang operator nih untuk tanaman jati sebagai contoh ya. Ini dengan operator subkultur satu orang dengan faktor multiplikasi 4-5, ada faktor kontaminasi 5%. Terus jenis bibitnya itu jati, kondisi bibit misalnya siap tanam sekian bulan, harga bibit sekian. Nah, ini modal investasi misalnya contoh. Ini untuk investasi laboratorium. Itu mulai dari angkanya itu 508 juta. Kemudian investasi nursery-nya, jadi ada laboratorium yang tadi itu kebayangnya laboratorium yang kecil ya. Terus kemudian ada nursery yang ya relatif kecil juga. Itu membutuhkan sekian, 600 sekian juta ya. Kemudian ada modal kerja. Ini kan sudah satu resume nih. Di balik analisis ekonominya. Di situ mulai dari return on investment, artinya itu berapa pengembalian investasinya, sell on profitnya itu juga berapa, dari penjualan itu profitnya itu berapa persennya. Terus kemudian muncul break even point-nya itu pada nilai penjualan berapa unit bibit, berapa nilai rupiah. Nah, kemudian di situ muncul yang namanya biaya produksi per unitnya. Di situ kan ada 4.877 rupiah. Sementara harga paling murah kan 8.000. Itu boleh dikatakan hampir 50%-nya lah cost production-nya itu kan. Terus kemudian di situ ada IRR-nya, bukan IRR, sorry. Revenue cost ratio-nya itu ternyata bisa 2 kali 2, artinya bisa 2 kali lipat dari modal yang biaya yang dikeluarkan ya, 2 kali lipat lebih. Di situ IRR-nya itu pembandingnya selalu biasanya itu bunga bank. Terus kemudian payback period-nya itu apabila ini dilakukan sebagaimana yang sudah direncanakan, modal itu akan balik 1,4 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Ini gambaran awal untuk disajikan ke investor. Biasanya bisa ngelihat dari nilai investasi, dari modal atau total modal itu akan menghasilkan kinerja ekonomi itu seperti yang dianalisis ekonomi tersebut. Nah, itu tapi tidak sederhana itu. Ini itu berasal dari mana? Kalau kita lanjutkan terus, ini untuk menjawab pertanyaan itu muncul terus. Ini kan hanya uraian-uraiannya bahwa kalau ini begini, kalau ini begini, itu maksudnya secara ekonomis menguntungkan lah. Artinya proyek itu layak dilaksanakan. Lanjut. Ini lanjutnya analisis gambaran itu. Nah, yang paling penting itu kan di sini.
ini sayangnya nggak bisa kita perbesar lagi. Tapi mungkin dengan terpaksa ya. Dan ini merupakan kalau saya itu yang paling penting. Karena inilah sebenarnya kunci dari yang namanya bisnis itu sendiri itu dari istilahnya itu melakukan perencanaan untuk satu apa namanya ekonomi lifetime atau tertentu umur apa namanya bisnis tertentu ya mungkin 5 atau 10 tahun itu bagaimana perencanaannya. Nah ini di situ sebenarnya mulai dari angka-angkanya itu kalau di Excel ini bisa kita trace dari mananya mulai dari ini kan apa ya ini aduh terlalu kecil ya maaf ini dari nah coba nah ini mulai jelas nih tolong digeser sedikit. Nah itu dari jadi output dari subkulturnya itu bisa ketahuan nanti akan sama terus. Kita kalau kerja ke kanan itu output itu ke kanan coba ke kanan itu akan sama terus sudah akan sama. Nah ini terus ke kiri lagi balik lagi ke kiri balik lagi ke kiri. Saya jelaskan mulai dari judulnya dulu. Nah ini proses produksi ini ada output dari subkulturnya berapa itu ke kanannya ada in itu stok dana untuk produksi berapa out dalam input untuk yang di hardening berapa lah ini akan konstan itu nanti penerima tanamannya aklimatisasi adaptasi terus kemudian diperbanyak secara cutting juga kemudian ada proses transplantasi dan ini adalah terakhir itu adalah bibit siap tanam artinya siap jual ke bawah lagi. Nah ini akan muncul gambaran perkiraan penerimaannya dari hasil penjualan bibit itu ke kanan ini. Ke kanan itu kan akan muncul lah penerimaannya mulai muncul. Kapan mulai penerimaan? Tadinya kan pengeluaran terus. Dan ini juga kalau kita lihat ke bawahnya ini juga masih minus pertama ke bawah. Tolong ke bawahin. Nah, kan pertama masih minus. Kalau kurung masih minus terus kanan ke kanan ke kanan. Terus nah, sampai kapan terjadinya positif. Nah ini tahun pertama itu boleh dikatakan ini kan tahun pertama nih. Ini mungkin hanya positifnya di 2 bulan terakhir. Nah, tapi kalau sudah mulai tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima misalnya 5 tahun ini sudah untung udah positif terus berarti. Ini kan tahun pertama. Ya kan? Nah, ini tahun pertama. Coba tabel berikutnya. Next berarti. Ya. Nah, ini kayaknya ini sudah di samping tahunannya. Sorry ya, ke bawah coba. Ya, ke bawah. Terus. Nah, ini kan tadinya kan masih minus nih. Tahun pertamanya itu masih minus nih. Ini after tax-nya itu atau pendapatan bersihnya itu masih minus tahun pertama yang kata tadi itu. Kemudian tahun kedua sudah positif 3 dan seterusnya. Nah, ini dari revenue atau penerimaan dari penjualan bibit dikurangi dengan biaya produksi ada sudah untuk installment untuk apa namanya pinjaman ya untuk pengembalian pinjaman kemudian juga sudah dikurangi dengan tax ini sudah net profit. Nah ini dan ini analisisnya sebenarnya kalau di tabel Excel-nya itu semua menjadi lebih jelas sebenarnya. Ini apa namanya bagaimana angka-angka itu munculnya. Itu ke bawahnya juga ke bawahnya lagi. Ya, tabel berikutnya atau next. Nah, ini
Ini cash flow-nya. Nah, ini seperti yang saya bilang waktu awal, terus terang ada sistematika ini saya ambil dari BI. Jadi BI penulisannya seperti ini, saya coba ternyata ada yang formulanya itu masih ada di situ ya. Jadi dengan pemahaman Excel yang saya mengerti, itu saya cukup bisa lah memahami apa yang dituliskan di situ. Ya sampai sekarang ini saya jadikan sebagai acuan untuk bagaimana menghitung analisis ekonomi itu kan sampai disajikan itu dari ini. Ke bawah, coba ke bawah lagi. Nah, ini sudah sampai, tidak hanya cuman yang tadi itu kan ini detail dari investasinya. Dari pertama kali misalnya saya beli untuk mother, itu ada ininya apa? Awal itu kita beli dulu, kemudian kita perbanyak, kemudian ada bahan-bahan kimianya, satu setnya itu berapa, kemudian fasilitas pendukungnya, fasilitas transportasinya, itu kalau di breakdown lagi cukup juga ada detailnya. Yang namanya kimia kan namanya bahan untuk pembuatan media itu kan ini rinciannya itu banyak sekali. Terus kemudian support fasilitas itu termasuk alat-alat untuk apa namanya bekerja di laboratorium, termasuk transportasi juga kita masukkan. Di sini juga nursery, itu bahan-bahan kimianya, peralatannya, kemudian juga sporting fasilitas seperti apa, dan kemudian transportasinya juga ada. Ini masih juga apa namanya pengelompokan sebesar. Tapi kalau detail dari program di Excel-nya semua detail satu. Ini masing-masing itu semua angka-angkanya bisa kita telusur. Yang ke bawah, terakhir. Nah, ini untuk komponen apa namanya modal kerja itu kita ajukan sampai istilahnya itu kita minus itu sampai berapa bulan. Yang tadi kan minusnya itu kita ajukan untuk istilahnya dibiayai dulu lah sampai nanti kita positif. Nah, ini yang kita ajukan. Nah, ini kan ada selama 4 bulan itu kita itu minus berapa. Nah, di sini ini apa yang kita butuhkan itu totalnya untuk modal kerja seperti ini. Kurang lebihnya itu seperti itu. Memang ya mohon dimaklumin kalau dalam kesempatan ini tidak bisa apa namanya menjelaskan secara detail masing-masing, karena ini ya harus sesungguhnya harus apa namanya harus masuk ke Excel-nya itu sendiri. Nah, yang hal semacam ini terus terang aja bukan nggak saya pikirkan, tetapi memang ini dari bisnis kultur jaringan itu sendiri adalah di sini sesungguhnya untuk tahu bagaimana apakah satu bisnis itu menguntungkan apa enggak. Ya memang ini analisis ekonominya tidak hanya untuk masalah kultur jaringan, juga untuk bisnis lainnya ini standar. Ke bawah coba. Ya. Mungkin cukup dulu Pak Supriyanto. Ya. Ya, mungkin kalau mungkin bisa ditanyakan, mungkin bisa dilanjutkan di besok ya Pak ya, kalau kita memang tertarik. Tapi ini artinya file Excel-nya itu sudah standar gitu ya Pak ya untuk analis ekonomi. Ya, tadi saya ceritakan Ibu, saya itu secara tidak sengaja ini Ya. dari BI Bu. Nanti Ya. kapan kita sempat kita saya kasih sumbernya BI-nya itu di mana, nanti linknya nanti. Iya, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak, teman-teman. Pertanyaan terakhir ini dari Bu Neno.
Bu Neno ada problem misalnya di sini ada banyak botol pada saat aklimatisasi itu, kemudian ada satu botol itu yang tidak berhasil, semuanya itu daunnya menguning. Nah, kira-kira problemnya di mana ya Pak katanya? Mau kurang saya kurang memahami, mohon maaf. Iya ya. Jadi pertanyaannya itu Bu Neno ini punya masalah dengan daun dari tanaman tertentu misalnya menguning. Ini kasusnya pada anggrek begitu. Jadi satu botol itu setelah diaklim itu maaf bukan setelah diaklim, pada saat masih di dalam botol itu daunnya menguning gitu ya. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Itu yang pertanyaan dari Bu Neno. Baik. Ini benar-benar saya juga berasal dari pengalaman saya ya. Bahwa saya nggak bisa lepas yang namanya proses. Halo? Pak Supriyanto? Putus ya Bu Popi? Iya. Dan satu ketika Pusa ketemu itu satu tanaman kok kuning semua. Iya. Saya ini kenapa? Setelah saya ternyata batch number-nya sama Bu. Saya langsung buka ke buku formulasi untuk istilahnya logbook-nya itu. Saya lihat di pas hari itu siapa saya panggil, kemudian saya keluarkan semua stok dari larutan induk yang dipakai. Ternyata apa Bu? Percaya nggak percaya, ketemu yang namanya FEDTA belum dimasukkan. Yang namanya itu apa? Kalau FE itu kan penyusun dari klorofil Bu. Begitu itu tidak dimasukkan, kan pembentukan klorofil terganggu, semua kuning Bu. Itu benar, itu terjadi akhirnya apa? Saya langsung melakukan tindakan koreksi di semua media yang sama batch number-nya kumpulin di subkultur ulang. Langsung dilakukan tindakan koreksinya itu segera dilakukan subkultur ulang. Itu seperti itu. Itu terjadi. Oke. Ya. Ya, berarti formula mediumnya ya, Pak ya. Baik. Supriyanto. Iya, terima kasih Pak Supriyanto karena waktunya juga sudah jauh lebih dari yang sudah kita tentukan. Terima kasih sharing ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami yang memang pengalaman yang luar biasa di bidang praktisi itu, pengalaman itu guru yang terbaik ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Artinya mungkin besok kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman bisa kita tanyakan ya Pak ya. Siap, kalau misalnya ada. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita cukupkan sampai di sini kuliah tamu dari Bapak Supriyanto. Terima kasih Pak Supriyanto. Kita akhiri, kita tutup. Selamat malam, selamat beristirahat.